Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertatap muka di video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita masuk ke dalam bab baru, di mana bab baru tersebut kita akan ngebahas tentang kode igniter. Dia adalah framework bahasa PHP, bahasa pemrograman PHP. Jadi ada beberapa framework seperti CodeIgniter, ada Zen, ada Laravel. Nah, di sini kita menggunakan CodeIgniter. Nah, apa sih CodeIgniter? Menurut arti dari CodeIgniter tersebut, menurut CodeIgniternya langsung, karena di CodeIgniter itu ada user guide di mana dijelaskan secara detail pengertian CodeIgniter sama library yang ada di CodeIgniter. Nah, CodeIgniter adalah sebuah kerangka pengembang aplikasi atau sebuah toolkit untuk orang yang membangun halaman web menggunakan bahasa pemrograman PHP yang memungkinkan Anda atau kita mengembangkan proyek lebih cepat dibanding kita menulis kode dari awal. Nah, dan dengan menyediakan kumpulan libraries yang kaya dengan tugas-tugas yang umumnya dibutuhkan serta antarmuka sederhana dan struktur logis untuk mengakses library tersebut. Jadi di CodeIgniter kita sudah masuk ke dalam model MVC, di mana pemrograman berbasis MVC adalah model, kemudian view sama controller. Nah, di situ memudahkan kita dalam membuat aplikasi berbasis web. Nah, di dalamnya juga sudah terdapat banyak macam libraries. Kita ketika ingin menggunakan CodeIgniter, kenapa alasannya? Karena dari satu saya bilang tadi, pendokumentasian di situs resminya sangat jelas. Jadi kita ketika ada debugging dan segala macam, kita bisa langsung melihat di situs resminya. Nah, model view controller atau disebut MVC. MVC adalah sebuah pola arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi 3 bagian. Nah, kemarin sebenarnya ini kita loncat ya, dari kemarin kita bahas PHP dasar karena mata kuliahnya pun di mata kuliah yang saat ini itu tidak dipecah. Nah, jadi kita loncat dari PHP dasar yang masih setengah, langsung kita loncat saja ke framework CI. Jadi harusnya nanti di PHP dasar ada lagi kita belajar yang namanya pembuatan aplikasi dengan MVC. Nah, kalau kita ngejar itu otomatis nanti kayaknya tidak kekejar untuk di frameworknya. Nah, kalau untuk di frameworknya sebenarnya dasarnya harus PHP dasar, kemudian sudah mengerti berbasis MVC tadi, model, control, dan view, di mana ada semua aplikasinya itu sudah dipisah-pisah, semua filenya itu sudah dipisah, pemodelan itu untuk apa, view untuk apa, controller itu untuk apa. Jadi teman-teman ketika ada shortcut yang untuk tampilan view, kita hanya ngebuka di folder view saja, kemudian control juga sama, model juga sama. Nah, model apa sih model? Model adalah bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasi data yang ada di database. Jadi model ini nanti kita akan menyimpan file di mana file tersebut ada kaitannya dengan database, entah itu pemanggilan database atau pengeditan database. Nah, kemudian kalau view apa? View itu adalah bagian yang bertugas untuk menampilkan informasi dalam bentuk GUI atau graphic user interface, di mana view semua tampilannya ada di sini, tampilan ke halaman browser kita. Jadi tidak dijadikan satu, nanti ketika dijadikan satu nanti akan sangat seperti PHP yang tradisional, di mana codingan di situ, kemudian pemanggilan database di situ, kemudian yang mengatur perintah-perintah semua ada di situ. Nah, kita sudah dipisahkan menjadi beberapa bagian seperti ini. Nah, kemudian kalau controller saya bisa bilang di sini adalah jantungnya, di mana bertugas untuk menghubungkan antara model dan view. Jadi, controller itu ketika kita menggunakan database, otomatis controller akan menghubungkan
ke model, kemudian dan menampilkan datanya ke view. Nah, itu saling terkait gitu, saling terkait. Nah, ada juga beberapa orang yang tidak menggunakan controller, tapi dia langsung bypass saja, tidak menggunakan model, tapi dia langsung menuliskan semua perintah-perintah terkait tentang database di controller. Nah, itu nanti yang sudah expert. Tapi kita bisa menggunakan 3 pola di sini, MVC, model, view, controller. Nah, jika dilihat di sini ada alur, di mana alur tersebut ada view, kemudian ada controllers, ada model. Jadi proses pertama adalah misalkan si user meminta tampilan, baik dari sisi tampilan ingin menampilkan suatu data. Nah, otomatis proses yang pertama, view akan meminta data tersebut ke yang diminta oleh pengguna. Kemudian permintaan data tersebut akan diterima oleh controller. Nah, controller kemudian nanti karena sifatnya berupa database, nanti controller akan terhubung ke model, di mana model tersebut akan mencari database-nya, mencari tabelnya. Nah, setelah database-nya ketemu, kemudian tabelnya ketemu, nah akan diolah lagi dan dikembalikan ke controller. Setelah di controller, tabel dan datanya sudah ketemu, nanti akan dikembalikan lagi di view, yang akan disebar ke halaman yang diminta atau halaman yang di request oleh si user. Jadi ketiga file ini saling terkait. Nah, manfaat dari kita belajar CI atau manfaat dari MVC yang pasti proses pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien karena pengembangan aplikasi dari kode yang dikerjakan oleh berbasis developer. Dalam kasus ini misalkan contoh kita mempunyai satu tim, di mana tim tersebut kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada orang yang mengerjakan di backend-nya itu mengerjakan bagian connect ke database dan pengaplikasian ke database. Kemudian ada juga orang yang mengatur dari sisi tampilannya saja atau user interface-nya saja. Nah, dari sini otomatis proses pengerjaan halaman suatu website atau aplikasi lebih cepat. Nah, kemudian penulisan kode menjadi lebih rapi karena ketika menggunakan framework otomatis dia sudah ditempatkan di posisi yang seharusnya. Jadi nanti ada beberapa folder, ada folder model, ada folder application, ada folder view, di mana ketika ada orang baru pengen melihat, nah pertanyaan orang baru itu ada tim yang pengen melihat, mereka sudah tahu ketika dia mau mengedit yang ada kaitannya dengan database, dia langsung masuk ke model, atau dia ingin ada kaitannya dengan tampilan, dia langsung ke view. Nah, jadi penulisan kodenya lebih rapi. Nah, kemudian pemeliharaannya juga dipermudah karena tadi datanya saat kita proses atau saat kita cari dokumentasinya lebih jelas, lebih rapi karena sudah tersusun pada folder-folder yang sudah sudah disiapkan oleh kode igniternya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ngoding, jadi teman-teman yang dipersiapkan antara lain adalah PHP versi 5 ke atas ya. Karena kalau versi yang bawah kemungkinan nanti akan ada errornya karena pengembangan PHP juga sekarang sudah masuk ke versi 7 kalau tidak salah, versi 8 titik berapa gitu. Kemudian selain itu di sini saya menggunakan paket exam. Jadi teman-teman bisa menggunakan exam PP, teman-teman bisa menggunakan exam PP, teman-teman bisa menggunakan MAM, teman-teman bisa menggunakan WAM, ya silahkan tergantung OS teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan exam PP ketika saya nanti menggunakan Windows. Nah, setelah itu yang pasti kita harus install kode editornya. Kode editornya itu di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, teman-teman gunakan Visual Studio Code. Setelah itu, teman-teman juga harus install beberapa ekstensi agar mempermudah kita seperti PHP IntelliSense. Nah, teman-teman di-install dulu. Kemudian nanti akan ada bagaimana cara pengaplikasiannya. Kemudian Prettier,
add-ons-nya Prettier itu untuk memudahkan kita ketika tabulasi, saat kita save, kemudian tabulasinya lebih rapi. Snippet juga sama, jadi bedanya di VS Code dengan Sublime Text, ketika di Sublime Text itu ketika kita ketik PHP otomatis langsung muncul pengeditan apa ya, penulisan PHP-nya, tapi kalau di VS Code kita harus ketikkan dulu di snippet. Nah, setelah itu yang pasti kita browser, karena untuk menampilkan apa yang sudah kita buat, nanti kita akan di browser, kemudian kode igniternya. Nah, kode igniter yang digunakan di sini adalah kode igniter 3. Jadi misalkan teman-teman ke kode igniter 4 silahkan, tapi kemarin pas saya coba ke kode igniter 4, masih ada beberapa yang masih debug, makanya saya menggunakan kode igniter 3. Kiranya ini aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Jadi teman-teman kalau belum ada silahkan diinstal dulu. Examnya versi terbaru, kemudian VS Code-nya, kemudian kode igniter, dan juga browsernya. Nah, untuk instalasi CI itu mudah ya. Jadi teman-teman langsung saja masuk ke situs resminya, ke Codeigniter. Nah, di Codeigniter nanti kita bisa langsung ke halaman utamanya di sini. Codeigniter 3 download. Nah, nanti di sini kita bisa langsung ke downloadin Codeigniter. Teman-teman bisa download saja. Di sini yang paling terbaru adalah versi 3.1.13. Kita download saja. Nah, setelah di-download, kita ekstrak ya, nanti kita ekstrak. Nah, ekstraknya, jadi teman-teman ketika diekstrak, pastikan sudah menginstal aplikasi XAMPP. Jadi kita ekstrak to XAMPP. Teman-teman menaruh XAMPP-nya di folder apa, silahkan. Di saya di sini saya XAMPP, nanti kita taruh di htdoc. Nah, setelah di htdoc, ya kita oke-kan saja. Jadi kita ekstrak di sana folder yang tadi kita download, ada file ekstrakannya, kita ekstrak di htdoc di XAMPP kita. Nah, setelah itu kalau sudah kita close. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada application, kemudian di dalamnya ada beberapa folder. Jadi di dalamnya itu sudah lengkap, sama seperti kita belajar Bootstrap. Jadi di dalamnya itu sudah ada beberapa coding yang sangat membantu kita. Nah, yang sering kita gunakan nanti kurang lebih ada beberapa folder, yang pasti application. Di dalam application itu ada config, ada controllers, ada model, sama view. Nah, yang akan kita sering gunakan diantaranya beberapa folder ini. Config, controller, model, view. Nah, tapi untuk settingan awal pasti nanti kita akan men-setting di config sedikit. Bagaimana cara settingannya nanti kita masuk ke slide yang selanjutnya. Tadi sudah diekstrak, yang saya bilang tadi ketika diekstrak dia di htdocs ya. Di htdocs ini Codeigniter 3.1.3. Nah, jangan lupa teman-teman di rename, misalkan rename-nya biar gampang CI, kemudian nama teman-teman, misalkan nama teman-teman CI nama ya gitu, atau bebas lah apa saja biar mempermudah kita. Pastikan menggunakan huruf yang sederhana, maksudnya huruf sederhana itu tidak huruf kapital. Nah, setelah ini sudah ada, tadi di dalamnya itu sudah ada foldernya, kemudian sudah ada aplikasinya yang tadi sesuai dengan video. Nah, kemudian setelah ini konfigurasi selanjutnya adalah kita jalankan servernya dulu, jalankan localhost yang ada di kita. Ya, ketika teman-teman jalankan, cukup menjalankan Apache-nya saja karena kita belum masuk ke database. Nah, kita masuk ke Apache-nya saja dulu. Nah, ketika sudah kita rename dan pastikan tidak ada dua kata ya tadi, sudah kita rename nama foldernya. Nah, pemanggilannya seperti apa? Pemanggilannya tuh seperti ini. Jadi teman-teman pemanggilannya bisa langsung masuk ke localhost slash nama folder yang tadi kalian buat. Berarti kan tadi saya tulis nama foldernya adalah CI, nama saya Asep HN. Nah, nanti kita cek dulu. Oh, salah. Nama foldernya adalah Asep HP. Malah di sini saya ganti dulu. Oh, gini aja biar gampang. CI Unis aja.
Ciunis, gampang. Jadi saya panggil di sini Ciunis. Nah, ini adalah halaman awal Codeigniter. Nah, jadi kalau sampai tampilan seperti ini berarti kalian sudah berhasil menginstal atau mendownload Codeigniter-nya. Nah, ini halaman awalnya. Jadi dengan menggunakan Codeigniter, jadi kita tidak perlu lagi membuat halaman index dan segala macam untuk menampilkan datanya. Ya, menampilkan halaman data awal, dan ini pun sudah, kalau saya bilang sudah sudah responsif ya. Nah, karena sudah menyesuaikan dari sisi ukuran. Nah, kemudian ketika pemanggilan di browser ya tadi localhost, kemudian nama foldernya tadi adalah Ciunis. Nah, selanjutnya ada beberapa yang mesti kita setting atau konfigurasi awal saat kita menggunakan CI atau Codeigniter. Teman-teman buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, konfigurasi awal, teman-teman, saat konfigurasi awal ya pasti kalian buka dulu VS Code-nya. Nah, setelah buka Visual Studio Code, teman-teman buka file, kemudian open folder ya. Open folder, file yang tadi kita simpan, CI yang tadi kita simpan, htdoc, tadi CI-nya adalah Ciunis, select. Nah, tampilannya masih seperti ini nih. Nah, tadi teman-teman pastikan sudah add-ons-nya tadi ada PHP Interpret Send sudah diinstal, kemudian ini diinikan dulu, disetting dulu sedikit. Kemudian setelah ekstensi ini ada juga yang, nah ini pretiernya juga diinstal yang tampilannya seperti ini. Ini diinstal. Nah, setelah diinstal nanti kalian masuk ke file, preference, setting, masuk ke format. Nah, pas di format, centang yang ini ya, format on save. Jadi setiap kali kita menyimpan atau Ctrl S, nanti tabulasinya akan rapih. Walaupun kalian nanti ngambil beberapa source code atau coding dari luar, seperti dari Bootstrap dan segala macam, yang tabulasinya berantakan, nanti pas waktu di save nanti akan rapi. Jadi teman-teman bisa masuk ke buat extension baru, terus snippet baru, file, kemudian preference, kemudian masuk ke configure user snippet, nanti new snippet buat namanya ini HTML JSON. Nanti dimana snippet ini bisa membantu kita saat kita mengetikkan PHP, nanti akan muncul di body seperti ini. Oke, itu beberapa yang mesti kita setting awal di Visual Code-nya. Kalau sudah, kita langsung masuk lagi ke sini. Settingan awal, konfigurasi ya, konfigurasi di CI. Yang pertama kalian masuk ke aplikasi ya. Ini adalah folder semua. Tadi saya katakan di awal bahwa ada beberapa yang sering kita gunakan, yang pasti nanti ada controller, ada model sama view, ini beberapa yang mesti kita gunakan. Tapi pertama kali nanti pasti kita akan setting di config. Nah, di config nanti sudah ada berbagai macam file yang sudah disediakan. Nah, pertama kita setting dulu konfigurasinya di config. Kita masuk ke base URL. Nah, base URL ini, jadi kalau teman-teman lihat di awal, ini adalah base URL-nya, artinya dia halaman utama saat kita buka, tampilan utama yang dibuka saat kita
memanggil aplikasi yang kita punya. Nah, base URL-nya ini. Nah, ini kita kopikan saja. Setelah kita kopikan, kita paste di config base URL-nya. Oke. Setelah config base URL sudah, ini bisa kita close. Nah, selanjutnya kita masuk ke setelah konfigurasi ya base URL. Jadi konfigurasinya adalah http localhost kemudian nama foldernya. Nah, kemudian saat pemanggilan menggunakan code igniter atau CI, itu adalah ada segmen URI-nya, di mana hampir sama seperti URL, tapi membedakan di sini kalau teman-teman lihat, tadi kita buka adalah localhost, kemudian nama foldernya. Di sini misalkan nama foldernya ini CI Webpro tadi atau CI Unis. Nah, kemudian ada beberapa slash atau beberapa pemanggilan untuk segmen. Nah, defaultnya itu adalah index.php, kemudian ada controller, ada class. Jadi segmen yang pertama pasti nanti ada controller di sini, di mana controller tersebut nanti di dalamnya ada kelasnya atau ada metodenya. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini adalah ID atau terusannya, atau kita pemanggilan variabel apa. Tapi yang sering awal-awal yang kita gunakan pasti nanti adalah welcome dan index. Kalau kita pada prakteknya kita mau coba, misalkan gini, ini localhost, ini CI, kemudian ada yang namanya file index.php. Nah, tampilannya juga sama. Nah, sebenarnya untuk memanggil halaman ini itu ada yang namanya controller dan ada yang namanya class di dalam controller tersebut. Nah, controllernya itu apa? Controller yang di sini yang default secara default adalah controller namanya welcome. Welcome. Nah, ini. Nah, di dalam controller welcome ada class atau ada metode yang namanya index.php. Sorry, index saja. Nah, dalam metode index itu memanggil memanggil halaman view. Nah, teman-teman bisa dilihat di kode editor kita. Pas dilihat di kode editor, kita masuk ke file atau folder controller, kemudian di sini ada folder controller di mana ada file index.html dan welcome php. Nah, ini adalah controller yang disediakan awal oleh CI. Nah, bisa dilihat ini adalah controllernya yang tadi kita pertama kali buat. Controllernya welcome, kemudian public functionnya atau metodenya atau kelasnya, atau metodenya adalah index. Ya. Nah, di index dia memanggil atau ngeload view, ngeload dari folder view, di dalamnya adalah welcome message. Nah, ini di slide yang selanjutnya nanti akan kita bahas. Jadi untuk pemanggilan halaman, untuk memanggil halaman yang ada di browser itu ada beberapa tahapan. Nah, kemudian misalkan gini, di sini kita biar tidak menggunakan indeks karena indeksnya ini kita hapus, biar mempermudah kita saat kita mau memanggil metode yang lain di kelas welcome itu lebih mudah, jadi tidak menggunakan indeks lagi. Nah, untuk menghilangkan indeks atau removing indeks, teman-teman bisa masuk ke kode editornya, bisa masuk ke kode igniter. Kemudian Mineral Taufik, masuk ke ini URL. Nah, removing the index PHP. Nah, kita akan meremove yang ada di sini. Nah, ininya biar tidak dimunculkan saat kita pemanggilan di browsing atau pemanggilan di browser. Nah, caranya, jadi teman-teman ke kode editor,
Selain kode editor, kita buat file baru. File barunya itu harus sejajar dengan aplikasi. Nah, kita buat file baru, new file. Nah, pas di new file di sini, kita beri nama filenya ht.htaccess. Oke, sudah, kita save. Nah, isinya kita kopikan saja dari sini. Kita copy, kemudian kita pastekan, kita save. Oke, kita close. Nah, setelah itu, saat kita panggil kelas welcome tadi, tanpa menggunakan index. Nah, sudah bisa. Nah, misal kalau tadi sebelumnya ketika kita tidak menggunakan htaccess, soalnya saya save. Nah, ini pasti tidak bisa, masih not found. Nanti untuk pemanggilan kelas welcome kita harus gunakan index.php baru slash. Nah, baru bisa muncul. Nah, untuk menghilangkannya ini, ya teman-teman tadi caranya. Ini kita kembalikan dulu. Kita save. Ini tidak kepakai lagi, saya close. Kemudian kita ke browser. Ini saya hilangkan, jadi sudah bisa digunakan. Nah, itu konfigurasi awal. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita masuk lagi ke removing sudah. Kita masuk lagi ke controller. Nah, controller di awal saya bilang adalah jantung aplikasi yang bertugas untuk menghandle HTTP request baik dari model dan view. Ada beberapa aturan di controllers. Yang pertama, ketika kita membuat controllers baru, kita harus membuat file controllers itu ada di dalam folder controllers pastinya. Di application, kemudian controllers. Nah, setelah itu penulisannya pun harus diawali huruf besar. Kenapa? Karena nanti akan membantu kita saat penulisan kelas. Nah, penulisan kelas untuk apa? Penulisan kelas untuk kelas yang ada di controller tersebut. Karena kelas controller itu diawali dengan huruf kapital di awal, mengikuti nama filenya. Nah, selanjutnya tidak diperkenankan untuk menggunakan spasi. Jika dua kata atau lebih dari dua suku kata, dipisah menggunakan underscore. Nah, penggunaannya seperti apa? Kita coba langsung di Visual Studio Code. Jadi, ini saya hilangkan dulu ya. Saya hilangkan contoh. Nah, ini adalah halaman yang tadi, halaman controller welcome yang sudah disediakan. Contoh gini, di sini adalah kelas sesuai dengan nama file controllernya. Kelasnya welcome, nama filenya adalah sama welcome. Kemudian di dalam kelas tersebut ada metode yang namanya index, memanggil atau public functionnya adalah mengload tampilan dari view. Nah, welcome underscore message ini adalah halaman PHP yang ada di dalam folder view tapi ditulis tanpa ekstensinya. Jadi misalnya kalau ditulis pakai ekstensi seperti ini. Nah, ini tidak kita tulis ekstensinya. Jadi kita tuliskan saja nama filenya. Nah, kalau kita lihat di folder view, nanti di sini ada yang namanya welcome.php. Nah, misal ini saya tutup, ya ini saya tutup, saya simpan, kemudian ini kita tulis menggunakan perintah PHP, misalkan echo. Perintah PHP-nya kita gunakan misalkan echo, kita gunakan H1 saja, halaman welcome. Nah, ini sudah saya matikan, jadi tidak terhubung ke halaman view atau tidak terhubung ke halaman folder view, tapi kita putus dulu tampilannya, langsung
pemanggilannya seperti ini. H1 welcome, halaman welcome. Nah, coba kita panggil, kita enter. Sebentar. Oh, salah. Sorry, di komen kebalik. Nah, halaman welcome. Nah, jadi kita putus perintahnya di controller. Jadi kita panggil. Jadi kita tampilkan echo halaman welcome. Nah, kemudian Pak, ini kok pertanyaan misalnya ini, Pak, ini kok pemanggilannya di welcome gitu. Bisa nggak kita rubah ke yang lain gitu? Oh, bisa saja. Misal di sini teman-teman buat baru. Ini saya rubah ke semula ya. Teman-teman buat baru controller di sini, misalkan kita buat controller baru. Di controller kita new file. Misalkan kita buat namanya controller home.php. Nah, kita buka dengan PHP dulu, ekstensi PHP, kemudian kita buat kelasnya. Kelasnya adalah home, kemudian extend CI controller. CI controller, kemudian kita buat metodenya. Nah, kita buat misalkan metodenya index juga deh. Nah, di sini misalkan kita sudah buat. Nah, di sini kita coba panggil this load view kita di slot view, misalkan kita view-nya home atau dashboard deh, dashboard. Nah, berarti pemanggilannya di browser kita seperti ini. Kita masuk ke browser ya, localhost cunis, ini adalah base URL-nya, kemudian kita ketikkan tadi kelas controllernya adalah home, kemudian metodenya adalah index. Nah, masih seperti ini dashboard.php karena kita belum membuat file dashboard.php di halaman view. Nah, kita buat dulu dashboard.php di halaman view. Jadi kita buat dulu di halaman view, kita klik kanan, kemudian kita new file, kita buat nama filenya adalah dashboard.php. Nah, misalkan kita ketikkan HTML sederhana seperti ini, HTML. Kita judul misalkan dashboard buat halaman dashboard. Nah, pemanggilannya berdasarkan controller home ya. Dia memanggil metode berdasarkan controller home pada metode index. Nah, pemanggilannya dia ngeload dari view yang nama foldernya adalah dashboard. Jadi kalau kita cek di sini, tadi kan belum ada, sekarang coba kita buat, kita buka, nanti sudah ada. Kenapa? Karena
Nama filenya sudah kita buat atau sudah kita upload di dalam view. Nah, ini misalkan teman-teman, saya mau coba Pak dengan Bootstrap. Nah, teman-teman tinggal pancing saja dengan Bootstrap. Seperti ini. Nah, ini kita kopikan saja. Ini Bootstrap-nya masih menggunakan CSS yang ini ya, online ya. Jadi kita kopikan saja, belum kita menggunakan aset. Nah, jadi kita masuk ke file dashboard. Ini kita coba hapus. Kita paste dengan file yang tadi kita simpan, file yang tadi kita copy menggunakan example yang ada di Bootstrap. Kita save. Nah, saat kita panggil, nah, tampilannya seperti ini. Jadi dia sudah terkoneksi dengan tampilan Bootstrap, baik dari segi tulisan dan title-nya juga sama. Dapat dipahami ya? Selanjutnya kita masuk controller sudah, view juga sudah. Nah, model. Nanti kita masuk model. Nah, di model itu ada kaitannya dengan database. Jadi nanti kita akan menggunakan database. Nah, ketika kita menggunakan database, nanti kita buat database-nya dulu di XAMPP. Sebelum itu, tadi kan gini, Pak itu kok kenapa halaman awalnya pas saat diklik ini adalah seperti ini? Kenapa halaman awalnya tampilan welcome to Codegniter? Misalkan kita pengen bisa rubah, ya silahkan. Kalian pengen merubah itu biar tidak tampil halaman pas waktu di base URL-nya itu, berarti kalian bisa merubah di control welcome, karena di control welcome itu memanggil atau ngeload view dari halaman welcome message. Jadi halamannya saja kalian bisa rubah. Kayak tadi kita bikin dashboard, ya berarti kalian tinggal rubah saja menjadi dashboard gitu misalkan ininya. Dashboard. Nah, otomatis saat kita seperti ini, halaman utama saat base URL-nya halaman yang baru kita buat tadi. Nah, ataupun nih teman-teman bisa merubah roots-nya. Bisa merubah roots-nya karena ketika di config kita lihat di roots. Nah, part di roots paling bawah default controller itu adalah memanggil controller welcome. Default utama yang di base URL. Nah, kalau teman-teman, default utamanya saya mau ganti aja menggunakan home. Ya, berarti kalian silahkan gunakan home. Seperti ini. Jadi, yang default utamanya home, tampilannya seperti ini. Oke, sudah. Saya default utamanya saya menggunakan controller, kelasnya kelas home, jadi tidak menggunakan kelas welcome lagi. Dimana kelas home tadi, pemanggilannya menggunakan dashboard yang ini, oke? Nah, yang welcome ini saya close, jadi saya hanya menggunakan dua, yang satu file controller home atau class home, terus kedua adalah halaman file view yang dashboard.